Salah satu kereta tercepat, teraman, yang sudah 61 tahun tidak ada kecelakaan adalah Shinkansen. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Shinkansen dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Simak video ini hingga tuntas. Saya masih melanjutkan inspirasi yang saya peroleh selama perjalanan saya di Jepang, ya. Dan ketika itu saya menggunakan beberapa alat transportasi. Salah satunya ketika perjalanan Kobe menuju Yokohama itu saya menggunakan Shinkansen. Kalau menggunakan perjalanan darat itu sekitar 7 atau 8 jam, tapi kalau saya menggunakan Shinkansen sekitar 2 jam. Perjalanannya sangat cepat gitu ya. Sehingga Shinkansen di Jepang itu menjadi salah satu alternatif alat transportasi pilihan karena selain waktunya cepat ya harganya juga terjangkau lah ya. Nah, apa sih yang kemudian saya peroleh dari hikmah perjalanan ini? Ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan ya. Yang pertama itu Shinkansen itu tepat waktu. Jadi kalau di jadwal 10.34, maka 10.34 itu jalan gitu ya. Dan dalam berbagai artikel yang saya baca, tulisan yang saya baca, ternyata rata-rata Shinkansen terlambat itu hanya 36 detik dalam waktu 1 tahun loh ya. Bukan menit ya, detik. Ya, dalam waktu 1 tahun itu rata-rata keterlambatannya 36 detik. Kalau kita bagi 12, berarti hanya sekitar 3 detik. 1, 2, 3 gitu. Ya, itu per bulan. Nah, kalau lagi dibagi 30, berarti hampir tidak ada keterlambatan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pelajaran yang kita bisa ambil itu, sehingga Shinkansen itu menjadi kereta yang sangat diandalkan di dunia, ya, yang sudah berjalan sejak tahun 1964 hingga sekarang. Itu pelajaran pertama berkaitan dengan disiplin dan integritas, ya. Disiplin, tepat waktu, integritas yang sudah dijanjikan kepada pelanggannya, penggunanya itu ditepati gitu ya. Dan ini memang sejalan juga ya dengan risetnya Thomas Stanley ya. Ternyata ada beberapa faktor penentu sukses seseorang ya, penentu sukses yang itu melekat pada orang-orang besar di dunia ya. Ternyata apa? Peringkat 1 integritas, peringkat 2 itu disiplin, dan itu ada dalam kereta Shinkansen ya. Sudahlah, integritas, disiplin ya. Dan begitu kita masuk ke stasiun itu enak ya, di tiketnya sudah ditunjukkan bahwa nanti kita akan naik di gerbong 15 atau gerbong 13. Begitu kita masuk, di situ udah ada di pagernya terus ya. Ini untuk yang masuk lewat gerbong 15, ini yang masuk gerbong 14, 13. Sehingga nggak tertukar gitu, cepat ya. Ya agak beda dengan di Indonesia ya. Kalau saya misalnya naik eksekutif 2, saya masih perlu bertanya kepada petugasnya, ini gerbong eksekutif 2 di mana ini gitu ya. Yang kadang-kadang berdirinya atau berhentinya tidak selalu tepat ya. Tapi kalau di Shinkansen itu begitu kita masuk ruang tunggu, kita sudah tahu di mana kita berdiri dan di gerbong itulah kita akan duduk. Jadi pelajaran pertama yang kita peroleh adalah berkaitan dengan disiplin dan integritas. Sangat tepat waktu. Coba Anda bayangkan dalam waktu 1 bulan itu keterlambatannya sekitar 3 detik kalau jumlah. Berarti kalau 1 hari 0,00 sekian detik gitu ya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ternyata sudah 61 tahun Shinkansen ada ya. Karena Shinkansen ini beroperasi sejak tahun 1964 ya. Sehingga hingga hari ini sudah 61 tahun ya. Ternyata hampir tidak ada kecelakaan ya yang sangat fatal gitu ya. Coba Anda bayangkan 61 tahun nggak ada kecelakaan. Kalau toh ada kecelakaan ringan mungkin kan ada gempa dan sebagainya itu, tapi tidak sampai kemudian mengakibatkan korban jiwa ya. Ini pelajaran kedua yang kita peroleh ada apa? Kalau kita ingin membangun sesuatu yang memang luar biasa, pastikan ada psychological safety. Maksudnya apa? Orang-orang di anggota tim Anda itu pastikan dia aman ya.
ketika dia ngambil keputusan keliru tetap Anda lindungi, bukan kemudian dicaci maki. Ketika dia melakukan sesuatu yang salah, bukan bahan untuk bullying, tapi bahan untuk pembelajaran, ya. Sehingga semua merasa aman di situ, semua merasa nyaman ketika dipimpin oleh Anda. Kenapa? Karena Anda menciptakan psychological safety, rasa aman. Sebagaimana juga rasa aman ketika seseorang itu naik Shinkansen. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga yang saya peroleh itu adalah apa? Ternyata walaupun memang Shinkansen itu digerakkan oleh banyak hal, ada listrik, ada macam-macam yang bersatu padu, ternyata yang menggerakkan kereta itu berjalan, ibaratnya kalau di Indonesia mungkin lokomotifnya itu tidak hanya di depan. Ternyata lokomotifnya, penggerak kereta itu jalan itu ada di setiap gerbong. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita ingin berjalan lebih cepat, bisnis kita ingin berkembang lebih cepat, pastikan bahwa di setiap bagian itu bergerak. Bukan hanya Anda sebagai seorang pemimpin yang bergerak. Anda mampu melahirkan orang-orang hebat di setiap gerbong. Anda mampu melahirkan orang-orang hebat di setiap unit. Anda mampu melahirkan orang-orang hebat di setiap bagian. Anda mampu melahirkan orang-orang hebat di setiap divisi. Nah, itu pemimpin. Ya, sehingga bisnis Anda akan berjalan lebih cepat. Kenapa? Karena semuanya bergerak. Ya, semuanya kemudian melangkah menuju tujuan yang sama. Itu keren banget itu ya. Kenapa? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pemimpin yang hebat itu tidak selalu menghasilkan karya yang hebat, tapi dipastikan dia itu melahirkan orang-orang yang mampu menghasilkan karya-karya yang hebat. Dan ini pelajaran ketiga yang saya peroleh dari Shinkansen. Ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong, di setiap bagian. Jadi ketika saya naik Shinkansen dari Kobe ke Yokohama itu saya berpikir, oh luar biasa ya. Tepat waktunya oke, keamanannya oke, bahkan di dalam kereta itu kami diskusi juga goyangannya tidak terasa, merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Kemudian kecepatannya luar biasa ya. Dan itu yang diperlukan dalam dunia bisnis sekarang, orang bergerak cepat ya, tidak lambat, dan itu saya dapatkan dari pelajaran Shinkansen. Mudah-mudahan menginspirasi Anda, dan mudah-mudahan Anda yang menonton video ini, yang menyebarkan ini juga berkesempatan menikmati naik Shinkansen di Jepang.